Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Siapa yang tidak ingin hidup tenang dan bahagia, memiliki orang-orang terdekat yang peduli dan menyayangi kita sepenuh hati. Namun, hidup memang kerap berjalan tak sesuai ekspektasi. Banyak dari kita justru menjalani relasi baik keluarga, pertemanan maupun rumah tangga yang justru jauh dari kata menenteramkan. Sebagai seorang muslim sepatutnya kita memang meyakini setiap fase dalam hidup adalah ujian. Ya, termasuk di dalamnya adalah masalah relasi dengan orang-orang terdekat ini. Lantas bagaimana Islam memberikan panduan bagi kita ketika menghadapi situasi hubungan yang tidak baik-baik saja? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang sangat menarik, yakni terjebak relasi toksik. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf agak sedikit serak basah. Paham, karena sibuk sekali Masya Allah jadwalnya padat. Tapi gak apa-apa, bisa hadir di Gapai Kemuliaan aja, ini luar biasa. Masih sebuah karunia yang mudah-mudahan rezekinya. Amin. Kita hari ini Thalabul Ilmi masih juga baik ya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini pemirsa. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, ini judulnya memang menarik ya. Bagaimana kemudian menghadapi relasi toksik? Karena belakangan ini istilah relasi toksik ini kan memang cukup familiar ya di telinga kita. Dan kita dihadapkan pada fenomena yang rasa-rasanya semakin sering kita lihat di media sosial. Nah dalam perspektif Islam sebenarnya, iya ini bagian dari ujian, tapi bagaimana kemudian kita harus elaborasi sebenarnya akar permasalahannya itu ketika terjadi relasi toksik itu sebenarnya apa sih? Ya. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga setiap hari-hari yang kita jalani senantiasa dibimbing oleh Allah dalam kebaikan dan perbaikan. Amin. Dan tentu setiap hari yang kita jalani ini juga membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini menarik sekali tentang relasi atau pertemanan yang toksik dalam kehidupan kita. Sebelum kita bicara bagaimana menghindari relasi yang toksik itu, di awal kita harus berikan satu pengertian dan pemahaman kepada pemirsa bahwa Islam itu memandang pertemanan adalah sesuatu yang sangat penting yang akan menentukan seperti apa kualitas dirinya. Yeah. Bahkan Nabi SAW itu menggambarkan ketika engkau berteman dengan teman yang baik, diibaratkan seperti engkau berteman dengan penjual minyak wangi. Engkau akan tercium wanginya, engkau akan kebawa wanginya karena kebaikan daripada teman yang baik itu. Begitu sebaliknya, ketika engkau berteman dengan teman yang buruk, diibaratkan seperti engkau berteman dengan pandai besi. Engkau tidak ikut memandainya, tapi engkau akan kecipratan baunya. Bahkan engkau akan terpengaruh keburukan daripada teman yang buruk tersebut. Maka dalam Islam penting sekali memilih teman, penting sekali memastikan kualitas teman kita seperti apa. Bahkan dalam keterangan yang lain Nabi SAW menyampaikan, jika engkau ingin melihat kualitas seseorang, maka lihat siapa temannya. Karena kualitas agama seseorang itu bisa dilihat juga dari siapa temannya. Maka oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kriteria teman yang baik. Dan kita berharap Mbak Mila, Ahilman, pemirsa CNN Indonesia memiliki teman yang baik itu. Amin. Ada berapa cirinya? Ada 3. Ada 3, oke. Kalau kita sudah punya teman ini, yang punya 3 kriteria ini, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Oke. Karena engkau akan mendapatkan kesulitan dalam hidup jika tidak punya teman yang baik itu. Tapi jika sudah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Yang pertama,
teman yang baik itu cirinya adalah teman yang ketika engkau bersamanya membuat dirimu makin dekat dengan Allah. Dalam bahasa lain, membuat dirimu semakin baik dalam hidup. Jadi ketika kita bersamanya, main dengan dia, hubungan dengan dia, membuat kita makin dekat dengan Allah. Dan ini yang benar-benar harus kita catat. Kenapa? Karena teman itu menjadi bagian yang akan membawa syafaat ketika nanti hari kiamat. Maka Mbak Mila, kita itu akan mendapatkan syafaat, salah satunya syafaat dari teman yang Dari baik. teman. Oh, Masya Allah. Syafaat dari teman yang soleh. Maka diibaratkan dalam sebuah keterangan, ketika ada dua orang yang berteman, dan dua orang ini berteman dalam kebaikan, dikisahkan satu orang ini masuk ke dalam surga. Kemudian satu orang yang masuk ke dalam surga itu, dia mencari temannya. Yang ketika di dunia dia taat bersama. Yang ketika di dunia dia mendekat kepada Allah bersama. Tapi ketika masuk surga, teman ini tidak menemukan teman yang baik itu. Maka kemudian teman ini meminta kepada Allah sambil bertanya, "Ya Allah, di mana temanku? Yang ketika di dunia dia ngaji bersamaku. Yang ketika di dunia dia melakukan kebaikan denganku. Tapi aku tidak menemukan dia di surga. Di mana ya Allah?" Kemudian Allah perintahkan kepada seseorang ini, carilah teman itu. Jika engkau sudah mendapatkannya, pegang tangannya, peluk tubuhnya, dan ajak teman itu untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana engkau bersama dengannya ketika di dunia berbuat kebaikan. Maka dicari oleh teman ini, ternyata ketemu temannya masih dalam proses hisab. Kemudian dimudahkan prosesnya, diajak oleh teman yang baik itu, karena selama di dunia orang ini menjadi baik, wasilahnya kan diajak oleh teman yang baik itu. Tapi sebaliknya Mbak Mila, pemirsa, ada dua teman yang teman ini bersahabat dalam keburukan. Dikisahkan satu orang ini masuk ke dalam api neraka. Kemudian teman ini menuntut kepada Allah, "Ya Allah, aku tuh ketika di dunia berbuat jahat tuh gak sendirian. Aku tuh berbuat maksiat gak sendirian. Aku tuh diajak oleh temanku. Bolehkah ya Allah, temanku itu ikut denganku agar merasakan siksa yang sama sebagaimana dia berbuat dosa yang sama denganku ketika di dunia." Maka Allah juga menyuruh teman ini, cari teman itu. Maka ketemulah teman itu, dibawalah ke dalam api neraka sebagaimana dia bersama ketika di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang Allah sampaikan di surat Az-Zukhruf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Akan ada satu hari di mana teman akrab, teman karib, sahabat yang ketika di dunia mereka bersahabat, tapi mohon maaf, aduun, mereka menjadi musuh nanti Mbak Mila. Di hari kiamat mereka menjadi musuh. Kenapa? Karena mereka selama ini berteman bukan dalam kebaikan. Mereka ini berteman dalam keburukan. Tapi apakah ada orang yang ketika nanti di akhirat itu teman akrab tapi bareng-bareng lagi dalam kebaikan? Ada. Siapa mereka? Illal muttaqin. Kecuali mereka yang berteman dalam ketakwaan. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bungkusnya adalah takwa. Takwa. Dibawa. Maka Imam Syafi'i menyampaikan ciri teman baik yang pertama itu adalah dia yang ketika bersamanya membuatmu makin dekat dengan Allah, membuat hidupmu makin baik di hadapan Allah. Masya Allah. Itu baru pertama. Baru pertama. Yang masih kedua, ada? Masih ada waktu. Yang baik. kedua. Yang kedua, teman baik itu cirinya adalah dia yang ketika bicaranya mengingatkanmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya itu bicara dakwah, nasihat yang baik. Masya Allah. Circle-nya itu circle yang mengajakmu untuk semakin dekat dengan kebaikan. Yang di-follow olehmu adalah orang-orang yang ketika engkau melihat postingannya membuat engkau tergerak untuk makin dekat dengan Allah. Jadi semua yang keluar di lisannya itu semua yang baik-baik. Maka Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu an pernah menyampaikan begini. Teman yang baik itu bukan teman yang
membenar-benarkanmu. Tapi teman yang baik adalah teman yang membenarkanmu. Beda ya? Iya. Bukan yang membenar-benarkanmu, tapi teman yang membenarkanmu. Membenarkanmu. Apa bedanya? Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Tapi kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Makanya pemirsa, kalau kita punya teman yang tegas gitu ya, salah, tinggalin. Bagus. Bukannya malah kita jadi sebel ya. Bukannya kita malah jadi sebel, benci bukan gitu. Karena kan ada teman yang kita bikin salah tuh dibiarin sama dia. Ada. Ya terserah kamu lah, mana baiknya misalnya gitu. Nah, misalnya begitu. Berarti itu tidak menunjukkan kasih sayang. Makanya ingat, ketika engkau masih punya teman yang berani menasehatimu dalam kebaikan, itu teman yang baik. Jika kamu punya teman yang dia tuh masih mau ngingetin kamu, remindin kamu tentang yang baik-baik, itu teman yang baik. Berarti dia sayang sama kita. Karena dia bukan hanya peduli urusan dunia kita, tapi yang lebih penting dia peduli urusan akhirat kita. Makanya ada bahasa gini, Ustadz, saya punya pasangan teh, nggak pernah ngurusin saya. Aduh. Dia mah cuek-cuek aja. Berarti dia nggak sayang sama kita. Cuek itu tanda itu tadi ya? Ya, cuek itu tanda nggak sayang, nggak peduli, itu kan berarti tanda nggak perhatian sama kita. Makanya bunda yang perempuan, kalau antum jadi istri dan punya suami yang baik, ya bersyukur. Punya suami yang ngingetin kita dalam kebaikan tuh bersyukur. Karena itu nikmat dari Allah. Begitu sebaliknya, kita ini para suami, ayah, kalau punya istri yang cerewet, bersyukur, apalagi cerewetnya dalam kebaikan. Masya Allah, betul. Kan ada ya, ada suami yang kesel ketika istrinya cerewet dalam kebaikan. Ada. Padahal itu tanda bahwa istrimu sayang dengan dirimu. Dan menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang baik. Yang kata Imam Syafi'i, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Masya Allah. Masih ada satu poin lagi, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Terjebak Relasi Toksik. Nah, Ahilman, tadi kan sudah disebutkan menurut Imam Syafi'i ada 3 kriteria teman yang harus kita pegang erat-erat. Yang pertama adalah teman yang ketika kita bersamanya selalu ingat kepada Allah, selalu mendekatkan kita kepada Allah. Yang kedua, lisannya juga yang selalu juga membuat kita semakin dekat sama Allah. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga, ciri teman yang baik adalah dia yang senantiasa hadir bersama dengan kita. Baik suka maupun duka, baik lapang maupun sempit. Karena mohon maaf, banyak orang yang kalau kita lagi di atas, deketin kita. Kalau kita lagi terpuruk di bawah, dia pergi dari kita. Banyak orang yang kalau kita lagi lapang, mereka berbondong-bondong hadir dengan kita. Tapi saat kita sempit, mereka pergi meninggalkan kita. Bahkan justru, harusnya teman itu hadir saat kita lagi terpuruk, saat kita lagi terjatuh. Dan itulah teman yang baik. Maka kembali kepada tema kita hari ini. Berarti kalau ada relasi toksik sebaiknya bagaimana? Saya mengutip perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, tinggalkanlah orang-orang yang menyakitimu. Jauhilah orang-orang yang membuat hatimu sakit dan yang membuat hidupmu tidak mendapatkan kebaikan. Dan kita harus berani untuk mendeklar itu gitu. Karena ada orang yang terjebak dalam hubungan yang toksik itu membuat dia tidak bertumbuh. Tidak bertambah dalam kebaikan, tidak bertumbuh dalam kebaikan. Maka tinggalkan. Nah, saat meninggalkannya, apakah kita berarti memutuskan silaturahmi? Tidak. Meninggalkan orang yang toksik itu bukan memutuskan silaturahmi. Tapi meninggalkan orang yang toksik itu menjaga hati agar kita tidak terjebak pada kesalahan yang kedua kali dan menghindarkan kita dari sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini itu
penting. Ahilman, Ya, menarik. Maksudnya kalau kita tarik di beberapa case yang mungkin ya, terjadi di sekitar kita, saya beberapa kali menemui ada kondisi yang seperti ini ya, sebenarnya. Bahwa misalnya ada pasangan yang sebenarnya dia tahu bahwa pasangannya ini memang toksik. Artinya hubungan mereka memang tidak sehat, ada kekerasan verbal wah, di dalamnya, itu kan sebenarnya sudah red flags ya. Artinya sudah harusnya sih memang dengan akal sehat bisa meninggalkan. ya, Tapi karena itu tadi atas alasan sayang, ya, cinta, harapan, oh dia tuh mungkin masih bisa berubah. oke, Berat dan harus bertahan dalam kondisi yang nggak enak iya, sebenarnya. iya, Kenapa ya sebegitu sulit Ahilman iya. untuk meninggalkan? Ada istilah bertahan terluka, Iya, oh Masya ya Allah, kan? betul. Pemirsa pasti pernah dengar ada istilah Mm-mm. bertahan terluka. Menurut Mbak Mila, bertahan terluka itu bagus nggak? Enggak sih. Ya gimana ya, menahan luka itu, tapi maksudnya ya untuk apa gitu loh Ya, pada akhirnya. Kan hakikat kita tuh mencari pasangan gitu ya. Kita pengen punya pasangan tuh yang suportif, yang tenang, bahagia. Itu ya, kan ya, sebenarnya tujuan ya, kita, gitu. ya. Sebenarnya jawabannya ada dua. Oh, oke, oke. Jawabannya tergantung. Oh, iya, Tergantung tergantung. apa? Tergantung luka dan tergantung obat yang Hmm, bisa hmm, menyembuhkan luka itu. oke. Baik, Contoh, contoh. kita terluka, oke. Mm-mm, Tapi kita merasa bahwa orang ini akan berubah kok. mm-mm. Dan orang ini berusaha untuk berubah. Dan itu dibuktikan dengan usaha dia untuk berubah gitu. Nah, ada usahanya. Jadi bukan hanya aku mau berubah, aku mau ninggalin sesuatu yang buruk. Nah, tapi nggak ada action, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha. Berarti itu bukan sesuatu yang baik untuk kita. Maka memilih bertahan terluka untuk luka yang bisa disembuhkan, untuk obat yang masih bisa dicari, silahkan. Tapi bertahan terluka untuk luka yang tidak akan bisa disembuhkan, untuk sesuatu yang tidak akan pernah ketemu kebaikannya, rasanya bertahan terluka pada posisi itu bukan yang terbaik. Makanya tadi Mbak Mila nanya, ada orang yang terus nyakitin kita. Lihat, setelah berkali-kali dia menyakiti kita, oke, manusia memang punya salah, oke, manusia memang punya khilaf, tapi kalau kehilafan itu sudah menjadi karakter, bahkan bertahun-tahun Bertahun-tahun. tidak pernah Tidak bisa pernah berubah, bahkan tidak ada itikat untuk berubah, rasanya kita harus mendengarkan nasihat daripada Umar bin Khattab. Iya, Tinggalkan tinggalkan. orang yang menyakitimu. Tapi untuk bisa meninggalkan itu sebenarnya juga butuh keberanian Butuh ya. keberanian. Nah, itu menguatkan hati untuk bismillah, saya mau ninggalin ini. Iya. Ninggalin hubungan yang nggak sehat ini tuh seperti apa? Jadi pada akhirnya tujuan itu menjadi penting Oke. untuk kita pastikan apa tujuannya. Agar kita semakin dekat dengan Allah. Jadi memahami toksik itu kalau dalam Islam, Mbak Mila, bukan hanya nyakitin diri kita. Oke. Tapi orang ini nggak bikin kita itu jadi lebih dekat ke Allah Setuju, gitu. setuju. Membuat orang ini tidak memotivasi kita untuk bisa makin taat ke Allah gitu. Jadi bawaannya dengan dia itu ya nggak ketemu gitu jalannya. Nah ini juga disebut toksik. Jadi memahami toksik itu ada dua gitu. Satu, toksik karena orang ini tidak membuat kita makin dekat ke Allah. Dan yang kedua, toksik karena orang ini memang menyakiti kita gitu. Maka Iya, pilihannya rasanya. pertimbangan-pertimbangan itu. Misal udah mah dia tuh nyakitin kita secara fisik, Fisik, psikis. Dan yang kedua, rasa sakit itu tidak membuat kita makin dekat ke Allah gitu. Ya, masih agak mending ya. Kalau ada orang yang mengalami sesuatu yang menyakiti, tapi dengan rasa sakit itu menjadikan dia makin dekat ke Allah. Menjadikan dia punya alasan untuk bisa dekat ke Allah. Dan itulah yang terjadi dengan Asiyah binti Mazahim kan. Istrinya Firaun. Firaun itu kan toksik banget. Bukan main. Udah Iya kan? kayaknya level ketoksikannya udah luar biasa udah ya. level ketoksikannya luar biasa. Iya. Tapi kenapa Asiyah bertahan terluka dengan Firaun? Karena Asiyah merasa bahwa dengan Firaun ketaatanku kepada Allah semakin meningkat. Justru itu. Dengan ujian yang ada pada diri Firaun. Cuman kan pertanyaannya kita bukan tidak sekelas imannya Asiyah gitu. Ya dibalikin juga, dan mungkin juga orang-orang di sekitar kita nggak setoksik Firaun juga gitu. ya gitu. Jadi pada akhirnya konteksnya harus dilihat dulu gitu. Oke. Ahilman, ini juga menarik. Saya pernah, kalau tidak salah pernah baca satu kisah juga yang mungkin ini sangat relate ya dengan tema kita hari ini gitu. Bagaimana kita harus, apakah kita mempertahankan atau kita harus keluar dari relasi toksik. Misalnya hubungannya suami istri, tapi ada salah satu pasangan yang kemudian itu tadi ya, ada pengkhianatan lah di dalamnya, dan itu dilakukan berkali-kali. Nah, indikasi harus bertahan atau indikasi harus
memberikan kesempatan untuk melanjutkan hubungan itu ada nggak kriterianya? Iya, Dijawabnya, tapi iya. di segmen berikutnya karena ternyata cepet banget ya Masya segmen 2 Allah. ya, Masya Allah. Baik. Nanti insya Allah kita jawab di segmen berikutnya. Pemirsa kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode terjebak relasi toksik. Ahilman, jadi gimana dong? Jadi ada indikator nggak misalnya saya kayaknya mau ngasih dia kesempatan deh, tapi apa yang harus saya lakukan kalau misalnya tadi ya seperti tadi Ahilman sampaikan, kalau dia mau melakukan perbaikan. Selain itu ada lagi yang lain nggak yang mungkin bisa kita jadikan acuan? Iya, kalau kita bicara tentang dimensi dalam hubungan tuh ada dua kan. Mm-mm. Satu, dimensi dia dengan Tuhannya, Iya. dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dimensi hubungan dia dengan manusia. Mm-mm. Berarti dengan dirinya, Mm-mm. dengan keluarganya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama tentu hubungan dia dengan Allah. Hmm. Bagaimana cara dia memastikan hubungannya dengan Allah tetap terjaga dengan baik. Misal, sholat. Oke, sholat misal. Oke. Cek sholatnya. Mm-mm. Cek bagaimana ketaatan dia kepada Allah. Apakah dia masih menjadi seorang muslim yang baik? Kalau iya berarti masih ada Sedikit masih ada kunci untuk kemudian harapan. harapan untuk dipertahankan. Oke. Tapi nanti yang kedua, tentu dilihat juga hubungan dia dengan manusia. Terutama dengan Oke. istrinya. Contoh, apakah dia masih memenuhi kewajiban memberi nafkah? Ingat, nafkah itu maknanya luas ya. Mhm. Lahir dan batin. Apakah dia masih bertanggung jawab dengan semua yang harus dia hadirkan sebagai seorang suami? Mm-mm. Termasuk izin. Apakah ada KDRT? Apakah ada sakit yang kemudian kita tuh rasanya berat untuk bisa melanjutkan dengan dia? Berarti kan kalaupun dipaksakan bersama, boleh jadi ada goresan-goresan luka yang tidak akan bisa dihilangkan. Iya. Memang luka seperti itu gitu. Engkau tidak akan bisa menghilangkannya, tapi minimal kau bisa menyembuhkannya. Karena luka bukan untuk dihilangkan, tapi untuk disembuhkan. Untuk disembuhkan. Mungkin lukanya masih ada, tapi rasa sembuhnya akan kau rasakan di waktu-waktu yang akan datang itu. Nah, tinggal nanti yang ketiga, Mbak Mila. Mm-mm. Setelah semua yang sudah terjadi, Mm-mm. ada perubahan yang nampak Oke. nggak dalam dirinya. Perubahan ya. Oke. Tapi kalau misalnya mohon maaf ya, sholatnya tidak terjaga, dia sudah nggak ngasih nafkah, KDRT, ditambah lagi tadi mohon izin ada pengkhianatan, Mm-mm. sebut aja selingkuh misalnya, Iya, selingkuh. iya gitu. kan? Aduh, Ahilman. ngeri Rasanya banget tidak sih. ada lagi Iya. alasan untuk kita bersama gitu. Hidup kita nggak lama di dunia ini. Iya. Terus saya Sebentar. harus catat sih kayaknya. Iyalah. Iya, betul harus catat. Tapi kan betul. misalnya kadang ada alasan nih Mbak Mhm. Mila. Tapi kan anak Iya. tapi kan keluarga Oh, besar. ada beberapa case itu yang saya tahu, karena kekhawatiran ya misalnya. Aduh, Iya. saya kan nggak punya. Iya. Yang kerja ini Iya. suami saya. Iya. Kalau saya pisah nih, terus gimana Gimana? secara Iya. ekonomi? Itu kekhawatiran yang boleh jadi terjadi dan belum tentu juga Oke. terjadi. Tapi ingat yang harus digarisbawahi adalah bercerai itu boleh memang, tapi dibenci oleh Allah. Mhm. Dan saya selalu menganjurkan kalimat cerai itu adalah kalimat terakhir setelah kita melewati semua komunikasi yang ada gitu. Jangan sampai karena ricuh sedikit, persoalan sedikit harus menjadikan cerai sebagai jawaban terakhir. Mhm. Tapi kalau bisa simpan di ujung mana gitu, agar prosesnya kita lalui dulu sampai kita bisa menemukan kebaikan di dalamnya. Tapi kalau memang berpisah adalah jalan terbaik dan sudah yang A bilang tuh sudah. Iya. Please selesai deh. Udah, gitu. yang A bilang tuh udah, saya udah dengerin, saya udah lakuin, tapi memang nyatanya begini, nggak bisa berubah. nggak gitu bisa ya. berubah ya, maka boleh jadi berpisah adalah jawaban. Iya, karena kalau bersama tapi justru tadi ya menjauhkan dari Allah, Iya, malah banyak keburukan. betul, Nah, gimana ya? Apa yang mau Iya. diperjuangkan ya? betul. Maka lihat hubungannya. Artinya Betul, gini, kalau seseorang itu mau berubah, lihat perubahan dia untuk mendekat ke Allah. Mhm. Kalau dia sudah punya itikad ya, mendekat ke Allah, setidaknya masih ada kebaikan-kebaikan. Karena orang yang dekat sama Allah, rasanya nggak mungkin menyakiti manusia. Mhm.
Tapi kan ada orang yang sholatnya bagus kok. Ada orang yang alim tapi nyakitin kan Tapi suka gitu kan? oh ya Ya, ada. berarti yang disalahkan bukan kealimannya. Heeh. Tapi mungkin ada dari sisi amal yang dia lakukan belum ikhlas karena Allah. Oh, oke, Masya Karena Allah. orang yang memang dekat dengan Allah pasti akan terpancar dari setiap akhlaknya yang makin baik kepada manusia. Itulah yang disebut dengan orang yang hablum minallahnya baik akan berdampak pada hablum minannas yang baik. So poinnya adalah rumah tangga terutama. Iya. Mm-mm. Kalau kita ingin memperbaiki rumah tangga, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Iya, setuju. Saya sering bilang ada istilahnya filosofi segitiga dalam berumah tangga. Segitiga itu ya atasnya Allah, kiri kanannya adalah suami istri. Kalau suaminya mendekat ke Allah, istrinya mendekat ke Allah, maka dia makin dekat, makin erat. Tapi kalau suaminya jauh dari Allah, Udah. istrinya juga jauh dari Allah, mereka menjauh dari titik poros yang seharusnya. Itulah rumah tangga. Maka jangan banyak tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntun pasanganmu Masya Allah. untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu closing statement yang luar biasa. Iya. Aduh, padahal ini masih banyak pertanyaan, tapi Ahilman apa daya? Ya. Waktu yang harus memisahkan kita. Ahilman, terima kasih Sama-sama. atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini ada banyak insight, ada banyak ilmu yang kita bisa serap. Pemirsa yang dan bisa memberikan banyak manfaat ya. Terima kasih ya Ayah, jazakallah khair. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya.